warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas dan efisiensi manajemen berbasis sekolah dan juga pesantren. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari manajemen berbasis sekolah dan juga pesantren itu. Manajemen berbasis sekolah secara umum dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab lebih besar terhadap sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan-keluasan terhadap sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah, baik guru, siswa, kepala sekolah, atau karyawan dan masyarakat seperti orang tua, tokoh masyarakat, kemudian ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya. Kemudian tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian keuangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja sekolah yang dimaksud menjadi peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan. Kemudian prinsip. Nah, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini didasari oleh 4 prinsip yang dikemukakan oleh Yin Chong Chang, yaitu antara lain prinsip ekuifinalitas, menyatakan bahwa ada banyak cara yang berbeda untuk mencapai satu tujuan. Nah, kemudian prinsip desentralisasi didasarkan kepada pelibatan kegiatan tidak hanya di pusat saja, tetapi disebar ke daerah-daerah untuk terlibat dalam pembuatan keputusan. Kemudian selanjutnya adalah konteks MBS. Konteks penerapan manajemen berbasis sekolah adalah dalam rangka membentuk sekolah yang memiliki kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagaimana pesan PP 17/2007 pasal 49 tentang pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, untuk pengertian kemandirian sendiri, kemandirian adalah suatu kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut inisiatif sendiri. Nah, kemudian untuk kemitraan, hubungan setara dalam bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan peranan spesifik yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Kemudian partisipasi, yaitu sekolah dapat mewujudkan visinya apabila warga sekolah terlibat di dalamnya sesuai dengan fungsi dan peranannya. Pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga sekolah tersebut akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Nah, kemudian adalah keterbukaan, yaitu kesempatan yang diberikan kepada warga sekolah untuk mengetahui hal-hal yang terjadi dan kondisi nyata dari sekolah. Kemudian yang terakhir adalah akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban penyelenggara sekolah kepada publik. Kemudian target manajemen berbasis sekolah. Nah, target manajemen berbasis sekolah ini dirumuskan dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang pengelolaan pendidikan, mencangkut 6 target, yaitu yang pertama adalah perencanaan program, kemudian yang kedua pelaksanaan rencana kerja, yang ketiga pengawasan dan evaluasi, yang keempat kepemimpinan sekolah atau madrasah, yang kelima sistem informasi manajemen, dan yang keenam penilaian khusus. Kemudian pengertian dari manajemen berbasis pesantren. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang manajemen berbasis pesantren, lebih tepatnya kita perlu tahu apa pengertian dari pesantren itu sendiri. Nah, pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional, tempat untuk mendalami ilmu agama Islam untuk kemudian diamalkan sebagai pedoman hidup keseharian. Pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan mempunyai ciri khas tersendiri yang tentunya berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya dalam ranah pemberlakuan sistem pendidikan dan juga pengajaran agama. Abdul Halim Subahar berpendapat secara kelembagaan pesantren mempunyai 5 komponen dasar, yaitu kiai, santri, masjid, pondok, dan kitab kuning atau kitab klasik.
Kemudian pesantren juga dapat diartikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam. Dalam hal ini, menurut M. Arifin yang dikutip oleh Mujamil, memberikan batasan istilah pesantren ialah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar. Dengan sistem asrama di mana para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Maka dari uraian di atas dapat dilihat bahwa manajemen berbasis pesantren pada hakikatnya adalah sebuah proses atau pengelolaan yang dilakukan secara terus-menerus berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan, yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dengan mengacu pada nilai-nilai kepesantrenan atau keislamian yang telah membudaya di tengah-tengah masyarakat. Nah, pada dasarnya, manajemen berbasis sekolah atau pesantren itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja madrasah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada madrasah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata madrasah yang baik, ialah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja madrasah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan. Manajemen berbasis sekolah, madrasah, dan pesantren adalah salah satu strategi dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, madrasah, dan pesantren. Dalam konsepnya, baik manajemen berbasis sekolah, madrasah, dan pesantren merupakan suatu bentuk kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi yang luas kepada sekolah, madrasah, dan juga pesantren agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi dalam prakteknya masih ada perlakuan-perlakuan yang berbeda oleh pemerintah dalam memperhatikan antara sekolah, madrasah, dan pesantren. Efektivitas dan efisiensi manajemen berbasis sekolah dan pesantren. Nah, apa sih pengertian dari efektivitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektivitas merupakan sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Nah, kata efektivitas sering diikuti dengan kata efisien, di mana kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan kata produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, istilah efektif ialah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, dari penjelasan itu, efektivitas dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama dari segi hasil, maka tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua, dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai sesuai dengan yang ditentukan. Dengan demikian, pengertian efektivitas dapat dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah, serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian, pengertian dari efektivitas manajemen berbasis sekolah sendiri, yaitu bagaimana manajemen berbasis sekolah berhasil melaksanakan segala tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar guna mewujudkan tujuan sekolah. Dalam pengelolaan atau manajemen sekolah, efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok sekolah, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. Kemudian pengertian efisiensi. Nah, efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dan keluaran, seperti halnya juga hasil maksimal yang ditempuh dengan pengaplikasian sumber daya yang terbatas. Efisiensi adalah suatu ukuran dalam memperbandingkan agenda pengaplikasian masukan. Efisiensi merupakan proses yang dilihat dari dua hal, yaitu input juga output. Pada proses pengajaran, input yaitu sumber daya dalam proses kegiatan pengajaran untuk memenuhi tujuan pendidikan. Sumber daya tersebut berkaitan dengan nilai, elemen manusia, dan ekonomi.
Sedangkan output, yaitu diukur dengan kinerja sekolah, ialah pencapaian atau prestasi yang dihasilkan oleh proses sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari efektivitas, kualitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja. Efisiensi adalah aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sekolah, karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Efektivitas dan efisiensi adalah indikator dari produktivitas. Efektivitas mengacu kepada pencapaian target secara kuantitas dan kualitas suatu sasaran program. Makin besar persentase target suatu program yang tercapai, maka tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas berkaitan dengan kualitas, sedangkan efisiensi menerapkan refleksi hubungan antara output dan input yang bersifat kuantitas. Efisiensi berkaitan dengan besarnya input untuk menghasilkan output dan besarnya tingkat pemborosan. Zaman Satori mengemukakan efektivitas dan berkenaan dengan efektivitas dan juga efisiensi pada manajemen berbasis sekolah dan juga pesantren, yaitu tentang sekolah efektif dalam perspektif manajemen. Adalah proses pemanfaatan seluruh sumber daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan sistematik mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan tindakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya, jika dilihat dalam perspektif ini, dimensi dan indikator sekolah efektif dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, layanan belajar bagi siswa, kemudian mutu mengajar guru, kemudian kelancaran layanan belajar mengajar, umpan balik yang diterima siswa, layanan keseharian guru terhadap siswa, kepuasan siswa terhadap layanan mengajar guru, kenyamanan ruang kelas, ketersediaan fasilitas belajar, ketepatan siswa menggunakan berbagai fasilitas sekolah. Engkoswara dan Mulyasa mengemukakan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektivitas dan pada efisiensi. Aspek efektivitas dapat dilihat pada masukan yang merata, keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, ilmu dan keluaran yang bergantung pada kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, pendapatan tamatan serta keluaran yang memadai. Depdikbud dalam Mulyasa mengidentifikasi efektivitas sekolah dalam dua kelompok, yaitu efektivitas internal dan efektivitas eksternal. Efektivitas internal menunjuk pada keluaran pendidikan yang tidak diukur secara moneter, seperti prestasi belajar dan jumlah lulusan. Efektivitas eksternal menunjuk pada keluaran yang bersifat moneter, seperti tingkat penghasilan lulusan. Efektivitas manajemen berbasis sekolah tak luput dapat dilihat dari efektivitas kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya dan diidentifikasi oleh Sergio Vanni dalam Mulyasa sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Bagaimana peserta didik, guru, kelompok, dan sekolah pada umumnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian efisiensi. Perbandingan individu dan prestasi sekolah dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kualitas. Tingkat dan kualitas usaha, tujuan, jasa, hasil, dan kemampuan yang dihasilkan oleh peserta didik dan sekolah. Pertumbuhan. Perbaikan kualitas kepedulian dan inovasi, tantangan, dan prestasi dibandingkan dengan kondisi di masa lalu. Kemudian ketidakhadiran, yang berkaitan dengan jumlah waktu dan frekuensi ketidakhadiran para peserta didik, guru, dan pegawai sekolah lainnya. Selanjutnya perpindahan, jumlah perpindahan dan tetapnya peserta didik, kepala sekolah, dan pegawai lainnya. Kepuasan kerja guru, bagaimana tingkat kesenangan yang dirasakan guru terhadap berbagai macam pekerjaan yang dilakukan. Kemudian kepuasan peserta didik, bagaimana peserta didik merasa senang menerima pelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi, kekuatan kecenderungan dan keinginan guru, peserta didik, dan pekerja sekolah untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau pekerjaan sekolah. Semangat, perasaan senang guru, peserta didik, dan personil sekolah lain terhadap sekolahnya, tradisinya, tujuan-tujuannya, sehingga mereka merasa bahagia menjadi bagian atau anggota sekolah. Kepaduan, bagaimana peserta didik dan guru-guru saling menyukai satu sama lain, bekerja sama dengan baik, berkomunikasi secara penuh dan terbuka, serta mengkoordinasikan usaha-usaha mereka. Kemudian keluasan dan adaptasi, kemampuan sekolah untuk mengubah prosedur-prosedur dan cara-cara operasinya dalam respon perubahan masyarakat dan lingkungan. Perencanaan dan perumusan tujuan,
Bagaimana anggota sekolah merencanakan langkah-langkah pada masa yang akan datang dan menghubungkan dengan perumusan dan penetapan tujuan. Konsensus tujuan. Bagaimana anggota masyarakat, orang tua, dan peserta didik menyepakati tujuannya sama di sekolah. Internalisasi tujuan organisasi. Penerimaan terhadap tujuan sekolah dan keyakinan para orang tua, guru, dan peserta didik bahwa tujuan sekolah itu benar dan layak. Kemudian keahlian manajemen dan kepemimpinan. Keseluruhan tingkat kemampuan kepala sekolah, supervisor, dan pemimpin lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah. Manajemen informasi dan komunikasi. Kelengkapan, efisiensi, penyebaran, dan akurasi dari informasi dipandang penting bagi efektivitas sekolah oleh semua bagian yang berkepentingan termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Kesiagaan. Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa sekolah mampu menyelesaikan suatu tugas khusus atau mencapai beberapa tujuan khusus dengan baik jika diminta. Pemanfaatan lingkungan. Bagaimana sekolah berhasil berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan yang lain, serta memperoleh dukungan dan sumber daya yang langka dan berharga yang diperlukan untuk operasi yang efektif. Dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila didukung oleh yang pertama, sumber daya manusia yang berkompeten dan mempunyai wawasan luas serta tepat sesuai dengan dinamika sosial yang ada. Kemudian, tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan. Kemudian, menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan. Yang keempat, tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaannya. Kemudian penerapan efektivitas dan efisiensi manajemen berbasis sekolah dan juga pesantren. Seperti yang kita ketahui, manajemen berbasis sekolah itu memiliki tujuan utama tentang penerapan manajemen berbasis sekolah, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya pendidikan. Sekolah tidak lagi hanya sebagai pelaksana, tetapi sekaligus sebagai perencana dan pengontrol. Manajemen berbasis sekolah menitikberatkan pada aspek kemandirian sekolah dengan ciri utama adanya transparansi pelaksanaan seluruh program sekolah. Penerapan manajemen berbasis sekolah itu sudah dinyatakan dengan jelas pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ialah tentang pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Manajemen berbasis sekolah di Indonesia ini dilandasi oleh 4 alasan. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Kemudian yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. Yang ketiga, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Kemudian keempat, akuntabilitas sekolah tentang mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat mendorong sekolah untuk berupaya semaksimal mungkin melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang direncanakan dengan melakukan upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah atau madrasah adalah organisasi yang kompleks dan unik, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Oleh sebab itu, kepala sekolah yang berhasil dalam memimpin sekolah atau madrasah adalah kepala sekolah yang dapat menciptakan suasana sekolah yang efektif. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang kelebihan dan juga kekurangan tentang penerapan manajemen berbasis sekolah dan juga pesantren. Nah, ini beberapa saya akan menyebutkan tentang kelebihan dan juga kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihan. Kebijakan MBS ini diharapkan dapat mereformasi sektor pendidikan yang menyebabkan perubahan sistem pengelolaan sekolah, baik secara struktural, tugas dan fungsi sekolah berubah ke arah yang lebih mandiri. Kemudian sekolah dapat membuat keputusan yang relevan dengan permasalahan yang harus dipecahkan, tidak selalu bergantung kepada atasan atau pusat sehingga realisasinya lebih efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat memungkinkan besar dapat diwujudkan. Sekolah lebih bertanggung jawab terhadap masalah pengelolaan kegiatan sekolah. Tumbuhnya kepercayaan dari sekolah untuk mengembangkan sekolah sehingga sekolah menjadi lebih kreatif.
memiliki kelebihan, kebijakan manajemen berbasis sekolah pun dirasakan memiliki beberapa kelemahan, yang antara lain, yang pertama, karena manajemen berbasis sekolah merupakan penyerahan kewenangan dan tingkat lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Manajemen sekolah harus disesuaikan dengan nuansa yang sesuai dengan sekolah itu sendiri. Apabila sekolah tidak mampu merubah pola, maka sekolah akan tetap ketinggalan. Yang kedua, karena NDS melibatkan penuh komponen masyarakat atau komite sekolah, khawatirnya pendapat yang didengarkan oleh pendapat masyarakat hanya dari kalangan atas saja, sedangkan masyarakat bawah tidak didengarkan. Selain itu, bisa menimbulkan masalah transparansi dan akuntabilitas karena bisa saja komite sekolah dikuasai oleh golongan masyarakat tertentu. Yang ketiga, tidak efisien. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipasif ada kalanya menimbulkan frustasi dan seringkali lamban dibandingkan dengan cara-cara yang autokratis. Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal yang lain.